Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengulas, membahas, dan belajar bersama serta mempersiapkan diri untuk ujian praktikum. Oke, yang tampak di layar adalah gambaran topologi beserta pemasangan kabel yang nantinya akan kita gunakan pada ujian praktek. Pada ujian praktek kali ini kita bisa memperhatikan pada topologi. Jadi topologi di sini bisa kita lihat, di sini kita menggunakan router mikrotik, 951G. Oke, topologinya seperti ini. Bisa kita perhatikan dengan seksama. Ada akses internet melalui modem, kemudian modem ini kita sambungkan ke header 1 pada router mikrotik. Kemudian header 2 kita sambungkan ke ruang A, jumlah kliennya 3. Kemudian header 3 kita sambungkan ke ruang B, jumlah kliennya 10. Kemudian header 4 dan WLAN. Kedua interface ini kita gabung menjadi satu menggunakan fitur bridge, kemudian kita kasih nama bridge hotspot untuk interface barunya. Kemudian dari header 4 atau WLAN ini setelah digabung menjadi satu interface, kita konfigurasi hotspot pada interface ini. Interface ini nanti untuk ruang IT dia akan disambungkan dengan fasilitas WLAN bawaan dari router mikrotik. Kemudian untuk ruang C kita menggunakan access point. Oke, topologinya seperti ini. Kemudian di sini sudah kita pasang kabel-kabelnya. Yang ini adalah header 1. Oke, ini adalah header 1, ini yang terpasang ke modem. Kabel yang ini. Kemudian ini adalah header 2 yang terpasang ke klien di ruang A. Kemudian yang ini yang ketiga, ini yang kita sambungkan ke ruang B tertiga. Kemudian yang terakhir kabel yang nomor 4 ini. Kabel yang nomor 4 ini kita sambungkan ke access point ini. Ini kita menggunakan Luigi. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana konfigurasinya. Oke, ini adalah gambaran topologinya. Kemudian sekarang kita bahas masalah pengalamatan IP address-nya. Oke, kita bahas dari pertama. Untuk header 1 kita memanfaatkan fitur DHCP server yang ada pada modem. Jadi di modem ini sudah ada DHCP servernya. Kemudian kita pada header 1 tinggal kita aktifkan DHCP client sehingga dia akan mendapatkan IP otomatis dari modem ini. Jadi ini nanti IP-nya bisa berubah tergantung IP yang kita dapatkan dari modem. Kemudian yang kedua, header 2 kita menggunakan IP private kelas B 172.16.0.1/29. Kenapa /29? Karena yang kita butuhkan hanya 3. Jadi hitung-hitungannya seperti ini. Ini saya buatkan singkat tadi. Jadi kalau /24 ini bit satunya ada 8, ada 8, ada 8, jadi jumlahnya 24. Ini bit nolnya. Jadi kenapa dia dikatakan /24? Karena bit satunya ada 24. Kemudian /24 ini blok subnetnya itu ada 256. Kemudian bagaimana menghitung blok subnet ini mungkin di video yang lain ya, supaya video ini lebih cepat. Blok subnetnya 256, kemudian jumlah hostnya ini kita kurangi 2. Kenapa kita kurangi 2? Karena 2 itu digunakan untuk IP network dan IP broadcast. Sehingga kalau kita hanya butuh 3 saja, berarti kita cari angka yang paling pas di sini yang mendekati 3, sama dengan 3 atau lebih. Kalau kurang nggak boleh. Berarti kalau 3 kita butuhnya ini 6. Berarti kita menggunakan /29. Oke, seperti itu. /29. Kemudian yang ruang B kita butuh 10. Kalau 10 yang ini jelas nggak bisa, otomatis kita pakai ini. Berarti kita pakai /28. Ya, /28.
Kemudian yang ini butuh 25, kita lihat 25 berarti menggunakan /27. Jadi nanti pada soal ujian praktek untuk kebutuhan klien ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti itu topologinya. Kemudian sekarang kita jalankan Winbox. Kita akan meremote router mikrotik ini, router RB951G. Ini akan kita remote. Kita jalankan Winbox-nya. Oke, tampilannya seperti ini. Sudah tampil. Pastikan di netboard ini MAC address dari router mikrotik pastikan tampil. Andai kata tidak tampil, dicek lagi. Mungkin kabelnya belum terpasang atau pada NIC di komputernya. Kita cek terlebih dahulu di sini. Ya, pastikan di sini sudah tersambung. Ini kabel yang kita gunakan. Oke. Kemudian jika ada VirtualBox, VMware ya seperti ini. Ini adalah NIC atau header virtual dari VirtualBox. Jadi ini dipastikan di disable. Karena kalau ini kita enable biasanya MAC address-nya itu tidak tampil di sini. MAC address dari mikrotiknya. Karena dia bingung untuk mendeteksi banyak interface seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi pastikan ini tampil. Kemudian jika ada IP-nya di sini berarti router mikrotiknya itu masih belum kita reset atau sudah ada konfigurasi sebelumnya. Alangkah lebih baiknya di reset terlebih dahulu. Sebelumnya router ini sudah saya reset untuk memudahkan konfigurasi. Oke. Sekarang kita remote ya. Kita klik MAC address di sini, loginnya admin, passwordnya blank, nggak ada password karena ini masih default. Oke, sekarang kita connect. Oke, tampil seperti ini. Untuk mikrotik yang versi terbaru, dia otomatis meminta password. Pertama kali kita akses lewat Winbox. Oke. Boleh kita kasih password, tapi jangan lupa ya di sini all passwordnya nggak ada. New password misalnya saya kasih 1 2 3 untuk memudahkan saja. Tapi nanti ini dirubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, sudah. Seperti ini tampilannya. Ya, tampilan Winbox-nya. Sekarang kita akan persiapkan terlebih dahulu interface-nya ya, interface-nya. Jadi kita pastikan interface ini tidak ada yang bermasalah. Oke, yang pertama kita klik ke interface. Pastikan di sini interface-nya mulai dari header 1, 2, 3 dan 4 tidak ada kendala. Oke, bisa kita lihat di sini. Sepertinya ini ada kendala. Header 2, 3, 4 ini R ini running, artinya sudah berjalan dengan baik. Kabel terpasang dengan benar. Jika kita perhatikan header 1, R-nya di sini tidak tampil, itu berarti ada kemungkinan kabel belum terpasang dengan baik. Oke, kita cek di sini ya. Yang ini kita cek lagi, mungkin kurang begitu terpasang dengan benar. Oke, header 1. Sorry, bukan header 4 ya, tapi header 1. Kemungkinan ini ya. Oke, kita cek. Oh, sudah terpasang dengan baik. Berarti kabel yang di sana belum terpasang di sisi modemnya. Oke. Saya cek dulu modemnya. Oke ya, sudah terpasang. Tadi kabelnya lepas. Sekarang sudah kita pasang. Jadi di sini bisa kita pantau R-nya sudah tampil semua. Bisa juga kita pantau dari lampu indikator di sisi mikrotiknya ya. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai patokan. Kita tahu lagi. Oke, seperti itu. Sekarang sudah selesai. Interface-nya sudah selesai semua. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menyiapkan interface untuk WLAN-nya. Karena kita akan manfaatkan untuk ruang IT. Sekarang saat ini WLAN-nya masih belum aktif, kita aktifkan.
bisa kita klik di sini, kemudian kita aktifkan seperti ini. Kemudian kita double klik WLAN 1 ini, double klik seperti ini, atau bisa juga melalui menu wireless di sini. Kita double klik di sini, sama saja tampilannya, tapi lebih simpelnya kita langsung double klik di sini aja, seperti ini. Kemudian di atas ini ada tab general, wireless dan lain sebagainya. Kita ke menu tab wireless. Kemudian di sini kita arahkan ke AP Bridge, access point bridge. Ini berfungsi untuk memancarkan wireless nantinya, sinyal WiFi. Oke, kemudian bandnya kita pilih yang paling lengkap, BGN di sini. Kemudian channel dan lain sebagainya saya abaikan terlebih dahulu. Kemudian ini SSID-nya kita beri nama misalnya ruang IT seperti itu ya, sesuai dengan topologi. Kemudian lainnya nggak ada, kita hanya ganti mode, band sama SSID saja. Setelah itu kita oke, udah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke topologi. Di sini kita menggabung WLAN 1 dengan Etherpad. Kita akan gabung ini dengan ini. Oke, caranya adalah kita ke menu bridge seperti ini. Kemudian di atas ada tabnya, kita ke tab bridge, kita buat di sini, kita beri nama bridge hotspot. Kita beri nama bridge hotspot. Ya, seperti ini. Kemudian kita oke. Sekarang kita tambahkan interface yang akan kita gabung ya. Kita akan menggabung ya. Setelah kita bikin menu bridge di sini menambah satu interface baru. Oke. Kemudian kita akan menggabung interface 4 dan WLAN 1. Kita tambahkan aja di sini. Kita pilih Ether 4. Kemudian kita oke. Ini sudah ada S-nya, S ini ada sleeve. Tambahkan lagi WLAN ya, kita oke. Udah. Sudah gabung. Jadi dua interface ini sudah gabung sekarang. Maka interface yang berfungsi sekarang adalah yang bridge hotspot. Sehingga ketika kita mau setting IP, konfigurasi hotspot, jangan diarahkan ke Ether 4 atau WLAN 1, karena sekarang yang aktif adalah bridge hotspot seperti itu. Oke, untuk interface-nya sudah selesai ya. Sudah siap. Sekarang langkah berikutnya adalah kita setting IP terlebih dahulu. Oke, kita setting IP dari awal dari Ether 1. Ether 1 kita memanfaatkan DHCP server yang ada pada modem. Berarti kita ke menu IP DHCP client. Saya ulang ya. IP DHCP client seperti ini. Kemudian kita tambahkan saja di sini, kita klik plus atau add. Kemudian di tab DHCP di sini arahkan ke Ether 1. Use peer DNS, use peer NTP, pastikan terchecklist seperti ini. Hanya ini saja yang kita konfigurasi, yang lain-lain tidak ada. Kita langsung oke. Jika benar dia akan mendapatkan IP secara otomatis akan tampil di sini. Nah, seperti ini. Ya, IP-nya 1.2. Oke. Kalau ini kita double klik, maka kita klik lagi di menu status, kita akan mendapatkan banyak informasi di sini. Yang pertama, IP address yang kita terima 1.2, ini adalah IP MAC-nya Ether 1. Gateway ini adalah gateway dari router kita ini. Berarti kalau gateway dari Ether 1, siapa kira-kira gateway-nya? Berarti gateway-nya adalah ini. Ya. Berarti kita bisa pastikan bahwa IP-nya modem adalah 192.168.1.1. Begitu juga ini DHCP server sama, karena DHCP servernya itu ada di sisi modem seperti itu. Untuk DNS ini kita mendapatkan DNS dari modem juga. Oke. Ether 1 sudah clear, sudah tampil IP-nya di sini. Kemudian kalau kita cek di IP address di sini juga sudah tampil. D ini artinya DHCP. Oke. Setelah seperti ini kita pastikan router kita terkoneksi ke internet. Kita cek di menu terminal. Jangan lupa di sini admin. Kemudian karena kita sudah merubah password tadi 123, kita ketikkan 123, enter. Oke. Kita coba tes ping google.com. Oke, sekarang sudah connect. Oke, udah beres. Sekarang saya close lagi. Kemudian berikutnya adalah kita akan menambahkan IP pada Ether 2 ya. IP Ether 2 172.16.01/29. Kita tambahkan saja di sini
172.16.0.1/29. Oke, benar ya, /29. Oke. Jangan lupa di sini adalah header 2. Oke, kita apply ya, otomatis networknya muncul di sini sesuai dengan slashnya ini. Kemudian kita oke. Nah, sudah tertambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi yang header 3, 10.001/28. Oke. Add lagi di sini, arahkan ke header 3. Kita pasang IP-nya 10.001/28. Oke, seperti ini. Kita apply, kita oke. Ya, otomatis nambah di sini. Kemudian terakhir IP hotspot ya, IP hotspot. Jangan lupa IP hotspot di awal langsung kita pasang ya. Karena kalau kita lupa memasang IP hotspot, nanti kita langsung setting hotspot, maka IP-nya nanti tidak sesuai yang kita pasang di sini. Biasanya kalau kita setting hotspot nanti ya, setting hotspot seperti ini. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Oke, setting hotspot dengan kondisi IP hotspotnya belum kita pasang. Kalau kita arahkan ke bridge seperti ini, kita next, maka dia akan mendapatkan IP 10.550.1 seperti ini. Walaupun ini bisa, cuma nggak sesuai dengan perencanaan, karena perencanaan kita IP hotspotnya adalah 10.100.01 seperti itu. Oke, saya cancel. Sekarang kita akan tambahkan, kita akan lanjutkan ke IP untuk bridge hotspotnya seperti ini. IP-nya kita lihat lagi 10.100.01/27. Oke, 10.100.01/27, betul ya, /27. Oke, jika terlalu cepat bisa diulang lagi nanti untuk lihat videonya ya. Oke, seperti itu. Kita oke. Oke, udah selesai untuk setting IP-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita setting NAT ya, NAT agar klien ruang A, ruang B dan lain sebagainya bisa terkoneksi ke internet ya, menggunakan fitur NAT yang ada pada router. Oke. Kita tambahkan NAT-nya IP firewall NAT ya, ini IP firewall NAT. Saya ulang, IP firewall NAT. Oke. Jangan sampai salah di filter rules karena tampilannya hampir sama. Oke. Oke, kita pilih NAT, kemudian kita add, klik lambang plus, kemudian di tab general ini di awal, chain-nya src NAT, source NAT, kemudian out interface hanya 2 di sini. Out interface-nya adalah header 1. Out interface ini adalah interface yang menuju keluar, yang menuju ke internet. Kalau kita perhatikan di sini, out interface-nya atau yang interface yang menuju keluar adalah header 1. Makanya di sini kita arahkan ke header 1. Oke, seperti ini. Kemudian actionnya adalah masquerade seperti ini. Hanya ini saja. Setelah itu kita oke. Udah selesai. Setting NAT sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah kita akan setting DHCP server pada header 2 dan header 3 agar klien yang ada di ruang A dan ruang B ini mendapatkan IP secara otomatis. Oke, sekarang kita langsung aja saya close ini ke menu IP DHCP server. Ya, seperti ini. Di menu DHCP jangan lupa, kemudian di sini ada DHCP setup. Kita klik, kita arahkan ke header 2. Jangan lupa atau hati-hati di sini jangan sampai mengarahkan DHCP server ke header 1. Seperti itu. Oke, kita pilih header 2. Kita next. Ini otomatis ya, sesuai dengan IP address-nya. Kalau kita lihat di IP address di sini ya, ini dia otomatis akan menyesuaikan dengan header 2. Header 2 172.16.01 seperti ini. Ini adalah IP networknya header 2. Oke, kita next. Ini adalah IP gateway-nya. IP gateway bagi klien yang ada di ruang A. Siapa gateway-nya klien ruang A adalah header 2. Otomatis di sini adalah IP-nya header 2. Oke, seperti ini ya. Jelas ya. Oke. Kita next lagi. Ini adalah IP network-nya yang akan diberikan nanti 2 sampai dengan 6. Oke. Next lagi. Ini adalah IP DNS-nya, mengikuti DNS dari modem. Kita next saja. Kemudian ini list time, ini batas penyewaan IP. Kalau kita lihat di sini nanti di list ini, nah di sini nanti akan terdaftar IP yang diberikan oleh router ini kepada kliennya. Oke.
sorry, mana tadi? Oke, ini kita lanjut next. Sudah selesai ya. Sekarang sudah selesai. Kita pantau di sini di IP DHCP server. Oke, di list belum ada yang mendapatkan. Komputer ini ya, laptop yang saya gunakan ini akan saya coba untuk meminta IP kepada DHCP server yang ada di Ether 2. Jadi sekarang tampilan layar ini posisinya adalah PC klien ini. Oke, caranya kita bisa menggunakan yang ini, bisa kita disable enable di sini. Cuma kelemahannya kalau kita disable enable, koneksi ini nanti akan putus. Tapi nggak ada masalah, walaupun putus bisa kita reconnect lagi. Oke, cara yang paling efektif adalah kita menggunakan CMD seperti ini. Ya, di sini kita minta IP config renew. Ya, kita mau berubah IP-nya. Perhatikan langkah ini, nanti di sini akan tampil IP-nya sesuai dengan yang di sini. Oke. Kemudian koneksi ini pun juga tidak akan putus. Kemudian di sini jika akses internetnya berhasil, di sini juga akan langsung berubah. Oke, kita enter seperti ini. Enter. Oke, perhatikan ya, di atas kita langsung mendapatkan IP-nya. Nah, ini ya. Ini IP-nya. Ya, oke. Nah, ini juga sudah langsung berubah ya akses internetnya. Jadi seperti itu. Kalau kita cek ini komputer ini sudah bisa akses ke internet. Oke, kita ceknya pakai ping aja. Seperti itu. Oke, aman untuk DHCP server. Sekarang kita akan bikin lagi DHCP servernya untuk header 3 untuk klien ruang B. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita tambahkan di sini. Ini DHCP name juga bisa kita rubah ya untuk memudahkan. Misalnya ini DHCP server punya ruang A misalnya. Boleh ya seperti ini untuk memudahkan. Kalau kita lihat topologinya di sini. Ini kan ada ruang A, ruang B. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi untuk yang ruang DHCP server yang akan diberikan pada ruang B yang ada di header 3. Oke, kita next ini. Kemudian saya tampilkan lagi IP address-nya agar bisa terpantau. Mana tadi? Oh, ini ya. Oke, seperti ini. Ini adalah DHCP server yang untuk Ether 3 ya. Oke, IP-nya sesuai, kita next. Kita lanjut. Ini IP yang akan diberikan kepada klien. Kemudian next lagi, DNS-nya, next lagi, list time-nya 10 menit. Nah, selesai. Oke, sekarang kita pantau di DHCP server di listnya ya. Sekarang kan masih belum tampil di sini. Oke, tadi list time-nya rata-rata 10 menit, itu bisa kita lihat di sini ya. Di sini itu biasanya ada list time-nya. Oh, ini untuk yang ruang ini yang ruang B ya, sudah tampil. Ruang B ini boleh kita kasih nama. Caranya seperti tadi ya. Ini yang ruang B. Ini kita kasih nama misalnya ruang B. Oke, boleh seperti ini ya. Ini hanya opsi saja, nggak di setting seperti ini juga agak masalah. Ini hanya memudahkan kita saja. Oke. Sekarang ruang B sudah dapat IP, mana ruang B ini? Dapat IP 13 ya. 13. Sekarang coba kita cek ke komputernya langsung apakah sudah mendapatkan IP seperti itu. Saya arahkan videonya. Oke, seperti ini. Saya geser dulu ini. Sorry, ini bergerak ya. Oke, sekarang mana? Belum kelihatan ya. Oke, sebentar. Saya arahkan terlebih dahulu. CMD-nya belum tampil ya di situ ya. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan ternyata. Atau saya cek di sini aja. Oke, saya cek di sini aja. Atau ini mungkin zoom ya. Oke, seperti ini. Tadi itu zoom. Oke, kita pakai CMD saja ya. CMD saja.
belum tampil di layar. Nah ini ya, tampil nggak di layar nih? Oke, tampil. Kita cek sekarang IP config. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, sudah dapat ya. Oke, itu IP-nya. IP-nya ini ya sama ya. Oke, kalau kita ping ke Google pun saya rasa ini seharusnya sudah connect ya. Sorry. Oke. Ping Google. Oh sorry, kenapa dia nggak bisa connect ke internet? Oke. Kita cek lagi. Oke, apa saya masalah melakukan mengetikan ping google.com. Oke, coba kita tampilkan lagi IP-nya. Kenapa ini nggak connect? Itu sudah dapat ya. Seharusnya ini sudah bisa. Kita cek ping ke 88 ya. Oh, bisa ya. Oke, mungkin ini Google-nya lagi ada Google. Lah, kenapa nggak bisa ya? Oke. Kita harus temukan ini kenapa nggak bisa. Google.com. Nah, seharusnya bisa ya kalau kita cek di sini di tool di more, kita cek di sini admin, passwordnya 123, kita cek ping Google. Oke. Nah, ini seharusnya bisa, kenapa ini nggak bisa? Oke, kita cek lagi teman-teman, apakah ini ada yang bermasalah. Oke, yang lain coba saya disable aja. Oh sorry, belum tampil ya. Oke, saya tampilkan di layar seperti ini. Oh, nggak tampil semua ya. Ini saya disable aja. Oke, kemudian saya di enable lagi. Oke, coba kita cek browsing ya, apakah sudah connect atau tidak. Tes. Oh iya ya, sepertinya ada masalah ini ya, gak connect dia ya. Kenapa dia nggak connect? Kenapa yang satunya connect? Oke, ini sepertinya ada kendala untuk klien 2. Sekarang kita cek terlebih dahulu ya. Oke, sekarang saya akan ngecek untuk klien 2. Ini apakah kabelnya saya pindah dulu. Oke, sekarang saya minta IP lagi, IP config, release aja terlebih dahulu, saya hapus. Ini tampil. Oke, saya rilis dulu nih. Jadi nanti jika menemukan kasus ini ya harus kita cek satu persatu. Saya minta lagi IP config renew. Oke, dapat ya, IP-nya berubah. Oke, saya cek ping langsung ke google.com. Nah, sudah bisa ya sekarang. Oke, teman-teman sudah bisa. Kalau kita tes lagi, tes ya sudah connect ya internetnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang internetnya sudah connect. Jadi kendalanya ini ada di komputernya, tinggal kita disable enable atau ganti NIC-nya jika NIC-nya lebih dari 1. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Oh sorry ya, nggak tampil ke layar di sini ya, lupa saya ya. Oke. Saya tampilkan
Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang sudah berhasil ya. Seperti ini. Jadi ini saya rubah, kabelnya saya rubah. Yang di PC-nya saya cabut, saya pasang lagi, saya pindah. Kemudian baru dia bisa terkoneksi ke internet. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi berikutnya. Oke, konfigurasi berikutnya adalah ini yang round B ya, yang tadi yang ada kendala. Jadi di klien ini tadi ada 2 NIC. Jadi NIC satunya ada masalah sedikit, jadi saya pindah. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita akan setting hotspot ya. Kita akan setting hotspot. Oke. Kita ke menu IP hotspot ya. Kemudian di sini ada hotspot setup, kita arahkan. Kemudian di sini jangan lupa di sini kita arahkan ke bridge hotspot, bukan ke Ether 4 atau WLAN. Oke, bridge hotspot. Kita next ya. Ini akan mengikuti IP yang ada di IP address untuk bridge hotspot ya. Seperti ini ya. Bridge hotspotnya ini sudah sesuai. Kita next ya. Ini IP yang akan diberikan sampai 30. Next lagi. Sertifikatnya ini kita none aja ya. Kemudian ini juga kita abaikan. Yang penting adalah di sini ya. Kita pasang, boleh pakai modem, boleh pakai DNS-nya Google ya, Open Google. Oke. Kemudian di sini ini yang tidak kalah penting ya. Kita kasih nama misalnya apa ya? 3J oke ya, .id misalnya. Oke. Kita next. Ini kita kasih, ini bebas ya, tapi nanti ini dirubah. Untuk saat ini saya pakai password 123 terlebih dahulu. Kemudian kita next. Oke, udah selesai. Ya, untuk hotspotnya sudah selesai. Setelah melakukan konfigurasi ini, perhatikan di tab atas kita pindah satu tab ke berikutnya, yaitu di server profile ya, seperti ini. Ini yang kita buat tadi. Kemudian kita double klik di sini. Ya, pastikan ini cuki, ini kita hilangkan. Cuki ini jika tidak kita hilangkan, ketika ada akun yang login maka akun itu tidak akan bisa logout ya, karena ada cukinya. Oke, jadi kita buang. Yang lain ini kondisional, boleh kita checklist boleh enggak. Untuk saat ini saya coba saya checklist semuanya. Oke, kecuali trial. Trial ini berfungsi untuk memberikan fitur uji coba terhadap klien tanpa dia login terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita nggak pakai trial ini, kemudian kita oke. Udah selesai. Kemudian berikutnya kita pindah ke tab user. Di sini akan kita bikin usernya. Ya, kita bikin usernya. Karena kita menginginkan user itu supaya bagus, supaya tertata dengan rapi. Jadi sudah saya siapkan ini seperti ini. Ya, saya siapkan di sini. Kita akan bikin 3 pengelompokan, guru, KS, kepala sekolah, guru dan siswa. Nanti menyesuaikan jika ada kebutuhan yang lain. Oke. Untuk guru nanti bandwidthnya setiap ada user kepala sekolah yang login, dia bandwidthnya segini. Jadi uploadnya 2 MB, downloadnya 2 MB, share usernya 2. Share user ini artinya akun itu bisa digunakan oleh 2 perangkat. Oke, jadi bisa berbagi user, satu user bisa dipakai oleh 2 orang ya, bisa share user. Kalau guru share usernya 2 ya 2. Kalau siswa misalnya share usernya 1, berarti siswa ini akunnya itu hanya bisa login dalam waktu yang bersamaan di satu perangkat saja, seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ya. Kita bikin user profile-nya. Berarti kita ke menu user profile di sini. Kita buat di sini, kita tambahkan di sini. Kita beri nama KS seperti dengan tabel yang tadi ya. Tabel yang ini KS. Kemudian share usernya 2, berarti ini ada share user di sini, ganti 2. Kemudian bandwidthnya upload dan downloadnya sama-sama 2 MB. Di sini pas di bawahnya share user ada range limit. Kita ketik aja di sini 2 MB garis miring 2 MB seperti ini ya. Sudah selesai. Kemudian kita oke. Kemudian kita bikin lagi untuk guru. Guru share usernya guru tadi juga 2. Terus range limitnya atau upload downloadnya 2 dan 3 di sini. Berarti 2 MB, kemudian uploadnya 3 MB, kemudian kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi siswa, oke. Kemudian upload downloadnya dia satu-satu. Oke, di sini 1 MB garis miring 1 MB seperti ini.
sudah selesai. Nah, untuk user profilnya sudah selesai. Kemudian sekarang kita buatkan akun atau user pada masing-masing user profile ini ya. Di mana menunya di user di sini. Kita tambahkan di sini tambahkan misalnya user KS ya. User KS misalnya kita kasih nama KS gitu aja. Passwordnya 123 misalnya seperti ini. Kemudian profilnya ini kita arahkan ke KS seperti ini. Ya. Udah, kita buatkan lagi misalnya guru ya. Passwordnya 123 atau ini guru 1 misalnya begini. Passwordnya ini 123. Kalau ingin menampilkan password kita klik setting di sini, kemudian hide passwordnya kita hilangkan seperti ini. Kemudian ini arahkan ke guru. Oke, seperti itu. Kemudian siswa kita juga buatkan siswa 1 misalnya, passwordnya 123, arahkan ke siswa seperti ini. Oke, udah selesai. Sudah selesai, sekarang kita tinggal uji coba ya, tinggal kita uji coba. Akan saya coba via kabel terlebih dahulu atau juga boleh via WLAN ya yang di sini. Ya, kita tadi membuat dengan nama apa tadi ya? Ruang IT, bisa kita cek, kita bisa tahu di sini. Dicari di sini, cari ruang IT. Ya, ruang IT-nya tampil nggak ya? Nah, ini tampil di sini. Boleh kita menghubungkan pakai ini ya, kita klik di sini berarti tampil ini. Boleh juga kita menggunakan koneksi yang via kabelnya yang Ether 4. Oke, coba kita tampilkan yang Ether 4. Mana kameranya ini? Kameranya ada di sini. Oke ya, ini Ether 4. Sorry. Nah, ini Ether 4 ini ada akses hotspotnya ya. Sekarang kabel akan saya rubah ya. Karena laptop saya ini tersambung ke Ether 2 ke ini. Ini adalah kabel yang tersambung ke laptop sekarang ini. Ini sekarang saya cabut ya, saya cabut. Saya cabut ya, ini ya, saya cabut. Oke, akan saya pindah ke ini ya, ke Ether 4. Kita pasang. Seharusnya ini laptop ini akan putus ya, kemudian dia akan mendapatkan IP, kemudian dia akan redirect ke halaman login hotspot biasanya seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini sudah dapat IP dari Ether berapa tadi? Nah, ini ya, halaman loginnya dia langsung tampil seperti ini. Oke, kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Ini halaman loginnya. Oke, jadi sudah tampil. Ini halaman loginnya ini sudah kita rubah ya. Kalau belum kita rubah biasanya tidak seperti ini. Oke, sekarang kita coba kita login atau kita sambil pantau ya. Kita sambil pantau, kita reconnect lagi ini. Kalau nggak bisa di cancel, pastikan di sini tampil. Kalau nggak tampil di sini, panggil IP-nya saja. Oke, seperti itu. Oke, kita passwordnya 123. Ini jangan sampai lupa passwordnya. Oke, sekarang coba akan kita pantau ya, sambil kita pantau monitoring seperti apa kira-kira. Saya berusahakan lagi. Oke, kita ke menu IP hotspot. Jadi semua konfigurasi hotspot memantau untuk hotspot itu tampil di sini ya. Oke, sekarang kita ingin lihat siapa yang sedang terkoneksi. Bisa kita lihat di sini ada aktif, ada host. Bedanya adalah kalau aktif berarti dia sudah melalui proses login, tampil di sini. Kalau host dia adalah yang mendapatkan IP ya. Oke, kita lihat hotspotnya ini ya. Dia sudah memberikan alamat IP ke komputer ini. Oke, ini. Oke, sekarang IP hotspot itu 10.100 ya. Oke, kita coba sekarang login. Keputus lagi. Oke, saya login terlebih dahulu aja. Saya login sebagai KS misalnya. Oke, dia tampil lagi ya. Oke, seperti ini. Sekarang saya reconnect lagi ini biar bisa kita pantau. Oke, kita cek diaktif di sini ya. Saya akan login, perhatikan di sini saya akan login sebagai KS.
usernya kayak apa tadi ya, atau guru dulu ya, saya guru, passwordnya tadi 123. Kita login, perhatikan di sini ya, kalau dia berhasil dia akan tampil di sini ya, username-nya invalid guru. Kita cek lagi usernya, user guru tadi, user guru itu ini ya, guru 1 ya, kita bisa cek di sini ya, guru 1. Oke, loginnya guru 1, passwordnya 123. Oke, kita login. Nah, seperti ini ya, ini sudah tampil, sudah berhasil ya, seperti itu. Jadi ini yang berhasil login tampil di sini. Kemudian kalau kita pingin speed test misalnya ya, pingin speed test, ini putus lagi, reconnect lagi aja. Kalau kita ingin speed test berapa sih bandwidthnya, sesuai atau tidak, kita coba speed test ya. Saya ketikkan di sini speed test. Speed test. Oke, seperti ini. Nah, speed test, kita speed test ini. Apakah sesuai tadi user guru itu guru 2 dan 3 ya. Oke, sekarang coba kita cek ya. Oke, kita cek. Oke, proses ya, ini uploadnya ya. Benar berarti ya, dia mau kedua, jadi dia menyesuaikan dengan bandwidth yang kita atur tadi. Ini uploadnya. Oke, kalau kita ingin lihat trafficnya di sini, di sini ada. Nah ini ya, ini trafficnya. Atau kalau ingin traffic grafis, bisa kita double klik di sini. Traffic di sini. Nah ini bisa kita lihat di sini. Bisa kita pantau ya. Oke, seperti ini. Nah ini hasilnya, downloadnya 2 MB, uploadnya 1 MB ya, downloadnya 2 MB, uploadnya 1 MB. Oke, ini menyesuaikan dengan internet kita, seperti itu untuk traffic ya. Jadi semuanya bisa kita pantau di sini. Kalau ingin melihat yang sedang login, kita lihat di aktif. Kalau ingin melihat traffic jaringannya, bisa kita geser ke kanan di sini, atau kita full screen, ini tampil di sini, ini trafficnya. Kalau ingin trafficnya grafisnya, kita traffic di sini. Oke, seperti itu. Terakhir tinggal kita sekarang konfigurasi access point ya. Oke, sekarang kita akan setting access pointnya. Saya tutup aja ini. Sekarang kita akan setting sini. Kemudian sebelum kita memasukkan ke sini kabel, akan saya pindah ke access pointnya. Ini ya. Jadi access point ini, kabel ini mana tadi ya? Tadi terpasang ke Ether 4 nih saya. Oke, ini akan saya pindah sekarang ya. Saya pindah ke sini ya. Ini sekarang saya hubungkan ke ini ya, ke access point ini. Jadi access point ini bisa berfungsi sebagai router, bisa juga berfungsi sebagai access point. Oke, kita cek. Sekarang kita buka CMD ya, kira-kira kita dapat IP atau enggak. Saya cek aja di sini detail ya, sudah dapat IP-nya 192.168.110.249. Jadi ini adalah IP yang kita terima dari ini ya, dari access point ini. Jadi access point ini IP defaultnya adalah ini 192.168.110.1 untuk header yang berwarna biru ya, berwarna biru itu IP-nya. Untuk yang kuning ini, jika dia disetting sebagai router, dia memiliki IP sendiri. Dia akan mendapatkan IP ini terpasang ke mana. Jadi ini misalnya terpasang ke ini sudah ini ya. Jadi ini misalnya saya pasang, contohnya saya pasang ke Ether 2 misalnya ya. Ini saya coba saya fungsikan sebagai router terlebih dahulu. Di Ether 2 ini IP-nya adalah 172, maka yang kuning nanti akan ada IP 172. Oke, sekarang kita coba cek. Kita cek, saya buka browser.
ya. Biasanya otomatis, kalau tidak kita panggil saja IP-nya 192.168.110.1. Oke. Kita tunggu, kita cek lagi IP-nya benar atau enggak. IP config, ya benar ya ini. Kemudian kita panggil lagi. Oke. Sudah ya, sudah berhasil ini tampilannya. Oke, ini default belum kita konfigurasi. Sekarang kita konfigurasi. Kita klik configure. Kita klik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pemberian nama SSID-nya. Jadi kalau kita lihat di topologi awal, di sini kita untuk SSID yang ada di ruang C kita kasih nama hotspot mikrotik ya. Oke, kita kasih nama aja ini. Hotspot mikrotik seperti ini. Nama wifi-nya bebas ya. Saya kasih 1234567 8 seperti ini. Oke. Kemudian ini manajemen password ini adalah password untuk login ke ini ya, ke access point-nya, ke tampilan ruijinya nanti. Oke, kita kasih password juga. Saya balik ya. 8765431 untuk memudahkan ingatan saya saja. Oke, seperti itu. Kemudian ini tinggal kita sesuaikan, kita cari sesuai dengan negara kita masing-masing. Udah, kita override. Passwordnya harus ada paling tidak 3 karakter. Dia ada uppercase-nya, huruf besar, lowercase-nya, huruf kecil, kemudian nomor. Oke, berarti ini nggak bisa ya. Berarti ini harus gabungan dari huruf besar. Oke, kita kasih aja huruf besar A, ya kan? Kemudian dan juga harus ada huruf kecil ya. Oke, saya kasih gini aja. Nah, langsung bisa ya. Oke, override. Oke, kita tunggu dia masih finishing. Ini sekarang saya fungsikan sebagai router ya. Ini sebagai router terlebih dahulu. Berarti kalau sebagai router, ciri khasnya router itu memiliki IP minimal 2 IP, memiliki IP address, memiliki 2 IP address yang berbeda networknya. Jadi yang kuning ini networknya berbeda dengan yang biru. Oke, sudah tampil ini. Kita finish ya, ini finish. Nah, oke, sudah bisa. Kita perhatikan di sini, ini menandakan akses internetnya sudah bisa. Kalau internetnya tidak bisa, ini biasanya berwarna merah ya. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga kelihatan klien yang terhubung, berarti klien terhubung adalah laptop ini. Sekarang kita coba ke menu more di sini. Di sini kita lihat ya ada di one. One ini adalah port yang kuning ini ya. Jadi port yang kuning ini itu namanya one ya. Port one yang kuning ini. Yang biru ini adalah port LAN. Coba kita perhatikan. Karena port yang kuning ini terpasang ke Ether 2, Ether 2 ini kan IP-nya 172, lihat ini. Jadi dia mendapatkan sorry tadi. Kenapa hilang? Oh, mungkin kenapa hilang? Oke, kita lihat. Sepertinya putus ya. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah dapat ya IP-nya. Oke, ini dia tadi gerak. Kalau kita cek di mikrotiknya, dilihat di sini ya. Posisi saya, kenapa saya nggak bisa connect lewat MAC address? Karena saya sudah melewati router ya. Jadi untuk remote mikrotik itu, jika dia melewati router, tidak bisa di remote by MAC address. Kecuali dia ini berfungsi sebagai access point ya. Karena kalau ini berfungsi sebagai access point, kita akan menerima IP sesuai dengan sini. Jika seperti ini, maka kita harus panggil IP-nya ya, IP mikrotiknya. Oke, kita cancel 172.16 berapa? 0.1 ya. Kita coba remote. Oke, seperti ini. Ini sekarang kita remote menggunakan IP addressnya si mikrotik. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan cek karena mikrotik kita sekarang ini tersambung ke akses ke Ruiji ini. Ini kita fungsikan sebagai router. Kalau kita cek yang kuning ini
dia mendapatkan IP dari Ether 2. Oke, kita cek di sini. IP DHCP server. Oke. Lisis kita lihat di sini. Kita perbesar. Lisisnya kalau nggak tampil ya. Oh sorry, putus ternyata, makanya nggak tampil ya. Kita reconnect lagi. Kenapa sering putus ya? Sepertinya ada kabel yang kurang nancap dengan baik ini. Oke, kita reconnect lagi. Oh iya, ini sepertinya kabelnya ada kendala ya kalau seperti ini ya. Ini hilang-hilang. Nah ini sudah nyambung lagi. Berarti nanti ketika praktek pastikan kabel itu tidak ada kendala ya, benar-benar clear untuk urusan kabel, sehingga ketika kita melakukan konfigurasi tidak akan menemukan banyak masalah. Oke, jadi alhamdulillah ini banyak masalah, sehingga ini bisa memberikan pembelajaran ya buat kita. Jadi ternyata kabelnya ini bermasalah. Oke, sekarang kita cek. Ini DHCP-nya benarkah ini mendapatkan IP dari Ether 5 ya, 172.16.05. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kita geser coba apakah benar dia punyanya Ruiji. Oke, lihat. Nah, ini ya. Ada mereknya di sini, tipenya EW1200G. Ini adalah Ruiji ini ya. Ruiji itu kita bisa lihat di bawahnya di sini. Di sini ada tulisannya ini ada RG-EW1200. Oke, seperti itu. Oke. Jadi yang ingin saya tekankan adalah jika akses point ini atau jika Ruiji ini kita fungsikan sebagai router, maka ini memiliki dua alamat ya. Yang pertama, di kuning ini mendapatkan IP dari sumbernya Ether 2, sedangkan yang biru ini IP bawaan dari Ruiji ini, yaitu 192.168.110.1. Oke, seperti itu. Kemudian jika kita fungsikan sebagai router, maka IP yang dikeluarkan oleh Ruiji ini adalah dari yang port biru ini, yaitu dari port LAN ya, dari port LAN ini. Oke, kita port LAN-nya lihat. Ini bisa dirubah, tapi sekarang kita pakai yang default saja. Maka IP yang akan diberikan oleh port LAN ini ya, karena DHCP servernya aktif, maka dia akan memberikan dari titik 1.2 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Oke, ini jika kita fungsikan sebagai router. Kalau kita cek lagi di sini CMD IP config ya, itu ya. Oke, sekarang kita cek ping Google misalnya. Ini pun juga kita connect ke internet. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba kita jadikan sebagai access point ya. Di sini ada fitur work mode ya. Kita klik. Nah, di sini ada fitur-fiturnya ya. Oke. Sekarang saya tampilkan di layar videonya. Sekarang akan saya coba saya fungsikan sebagai access point. Kalau ini saya fungsikan sebagai access point, maka saya akan mendapatkan IP langsung dari router ini. Jadi ini layaknya seperti switch atau hub ya, seperti itu. Jadi ini misalnya Ether 2 saya pasang ke yang kuning ya, maka Ruiji ini akan mendapatkan IP dari Ether 2. Dan laptop ini karena terpasang ke ini ada port yang berapa, di port yang 1 juga akan mendapatkan langsung dari sini. Jadi ini hanya meneruskan saja ya. Oke. Cuma di sini access point ini akan saya fungsikan untuk memancarkan hotspot ya, karena kalau hotspot itu si klien harus menerima IP langsung dari MikroTik-nya. Sedangkan hotspotnya di sini ada di Ether 4. Berarti yang kuning ini akan saya pindah ke Ether 4. Oke, ini ya. Kabelnya ini ya saya cabut. Oke, ini adalah kabel yang dari Ruiji ya. Sekarang saya pindah ke yang keempat. Oke, saya pindah ke sini. Saya pastikan terpasang dengan benar. Ini longgar ya, makanya ini sering putus tadi. Oke, sudah saya pasang. Ya, sudah saya pasang. Sekarang saya akan rubah ke access point, kemudian kita cek apakah kita akan mendapatkan IP dari Ether 4. Jika kita mendapatkan IP dari Ether 4 berarti benar. Kalau kita lihat di topologinya, IP Ether 4 itu atau access point ini adalah 10.100. Kita cek ya. Kita cek. Nah, perhatikan di sini 10.100 berarti benar ya. Berarti benar. Jadi IP-nya ini sekarang ya,
IP-nya si Ruiji ini sudah bukan 192.168 lagi ya. Jadi sini kalau kita perhatikan ini masih belum berubah ya. Kalau kita panggil lagi nggak bisa ini. Makanya kita harus memanggil IP ini ya. Contoh ini ya. Saya save terlebih dahulu. Saya save. Oke. Dia akan merubah konfigurasi yang di sini. Dilihat prosesnya. Biasanya kalau berhasil dia akan redirect ke halaman hotspot si mikrotiknya ya. Jadi Ether 4 ini akan memberikan IP ke laptop ini. Sekarang posisinya belum terhubung ini. Kita tunggu ya. Nah, ini perhatikan. Ini sudah mendapatkan IP nih. Oke. Nah, ini tampilannya. Karena kita sudah login hotspotnya. Oke, seperti ini. Kalau kita cek di sini ya, berarti kita ini sekarang ya. Kita ngikuti IP-nya. Oke. Terkadang kalau kita belum login, kita nggak bisa remote ini ya. Sekarang coba kita login sebagai KS ya sekarang ya. Passwordnya apa tadi KS ya? 123 sepertinya. Oke, kita login. Oke, sudah berhasil login. Oke, di sini juga sudah kita tampil. Oke, kalau kita lihat IP hotspot ya, siapa yang sedang login ya, KS ini sekarang. Oke, seperti itu ya. Jadi sekarang perhatikan ya, ini tadi di sini IP-nya 192, sekarang sudah menjadi 1010. Oke, kalau kita login di sini apa tadi? Passwordnya adalah 8765431 A besar A kecil. Oke, kita cek seperti ini, kita login. Ya, seperti ini tampilannya. Oke. Ini pun juga bisa memantau ya siapa yang sedang login. Ya, biasanya tampil di sini. Tapi ini ternyata nggak bisa kedetek ya, mungkin karena dia langsung menjadi switch ke mikrotiknya. Oke, seperti ini teman-teman cara konfigurasinya. Semoga ini bermanfaat, semoga juga bisa dipahami langkah-langkah seperti ini. Jika penjelasan saya kurang jelas, mungkin bisa di play lagi dari awal atau mana yang belum jelas. Oke, semoga nanti kita ketemu di ujian praktek, semoga bisa semua. Dan juga semoga video ini menjadi bekal, menjadi apa ya, review di rumah, bisa dilihat berulang-ulang. Kita akan ketemu di praktek berikutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.